bersama Balai Pelestarian Marga Budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun melukis sejarah memajukan budaya semoga bersama. BPNB Kepri, Kenali budayamu, cintai negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat budaya semuanya dimanapun kalian berada, selamat hari ini. Jadi kalau misalnya sobat budaya mau nontonnya sebelum tidur sambil menina bobokkan sobat budaya semuanya, atau ketika nemenin sobat budaya semuanya yang ada di mobil, atau justru sambil berkendara, tetap safety ya berkendaranya ya, dan juga tetap pakai masker untuk menjaga kesehatan kita semua. Sobat budaya, apalagi kalau bukan kita berjumpa dalam kanal YouTube-nya BPNB Kepri, tetap dalam Bimut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya gabut, ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Iya enggak. Oke, sobat budaya semuanya. Hari ini di tengah-tengah sobat budaya sudah hadir salah satu pemantik diskusi kita yang dia merupakan salah satu budayawan juga, tapi orang mengenalnya sebagai Kajari. Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala Kejaksaan Negeri. Ini jadi takut ditanya balik nanti kita. Takut ditanya balik nanti ya, sobat budaya. Nah, siapa lagi? Dia adalah lain dan tidak bukan adalah Mas Joko. Wow, Mas Joko. Ya. Duh, makasih banget nih udah hadir di tengah-tengah sobat budaya semuanya untuk sharing-sharing nih Mas Joko. Weh, ini kalau Mas Joko ini yang lagu itu bukan? Mas Joko. Lagunya itu. Lagunya ya Mas. Nini Carlina ya. Mas Joko. Yuk. Nah ini kan apa namanya? Kalau Nanda sih kenalnya Mas Joko ini pertama kali waktu apresiasi di salah satu konsernya para penyair yang ada di Tanjung Pinang. Ya. Justru itu. Dan juga waktu kita ini ya waktu apa namanya, waktu ada Komeng itu ya yang di kita. Jadi justru sosok Mas Joko ini lekatnya pada budayanya justru gitu kan, pada budayanya. Nah, selenting punya selenting, dengar punya dengar, ternyata Mas Joko ini adalah Kajari. Nah, ini gimana Mas? Karena kita kan jarang nih, biasanya kan kalau misalnya, mohon maaf ya nih Mas ya, kalau misalnya kita Kajari yang kita kenal itu kan apa namanya, mungkin obrolnya mungkin hukum aja, terus tata kelola dan lain sebagainya. Tapi ini Mas Joko ini hadir sebagai sosok yang menyukai budaya dan juga memperhatikan budaya. Nah ini sebetulnya kita pengen tahu dulu nih backgroundnya Mas Joko ini gimana nih sebetulnya? Ya, baik. Jadi emang kalau sosok Kajari itu kan orang penegak hukum harus waduh gimana lah gitulah ya. Betul. Ditakutin gini. Saya pikir sih eranya sekarang nggak begitulah ya. Karena kita harus menyatulah dengan masyarakat ya. Nggak perlu ditakutin, yang penting kita tegas, mengambil kebijakannya betul, punya integritas, kan gitu aja ya. Terus kita dengan masyarakat ya juga jangan sampai ada gap lah. Kan ini hukum ini juga sebuah produk budaya juga sebenarnya. Oh gitu Mas ya? Ya iyalah, hukum ini kan sebuah produk budaya. Secara keilmuan hukum ini juga masuk di dalam ilmu humaniora ya, ilmu kebudayaan juga. Jadi kalau saya pribadi kebetulan juga dilahirkan dalam lingkungan penuh dengan kebudayaan yang bagus lah gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah saya punya background sastra karena saya lulus dari Fakultas Sastra dulu di Unpad.
Oh justru Mas dulu lulus di Fakultas Sastra Ya, Mas betul, ya? betul. Jadi memang namanya berkebudayaan ini ya nggak bisa lepas lah dari diri saya, dan saya memang menyukain kehidupan berbudaya ini. Ya. Karena inilah cara kita berinteraksi melalui budaya, inilah kita bisa melakukan penegakan hukum ya. Penegakan hukum itu kan bukan berarti penindakan aja, pencegahan. Sebenarnya penegakan hukum yang paling bagus dan paling tinggi adalah membangun kesadaran hukum itu sendiri. Justru penegakan hukum yang paling bagus, ingat tuh Sobat Budaya, adalah membangun Kesadaran hukum. kesadarannya itu sendiri. Iya. Kesadaran hukum itu juga salah satu bagian dari penegakan hukum. Oh iya. Nah ini kadangkala masyarakat ini sudah sudah kadang senang kalau ada penindakan. Wah, pejabat ini ditahan, pejabat ini diadili, pejabat ini dipenjara. Kayaknya senang banget gitu loh. Nah seharusnya kan kita ini membangun kesadaran hukum. Hukum ini tidak bisa sendiri kan. Anda tidak akan bisa mengandalkan kepada diri kita, pada penegak hukum ini. Ini harus bersama-sama menegakkan hukum ini. Masyarakatnya juga harus punya kesadaran, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya ingin kita bangun budaya hukumnya ini. Nah, itu kira-kira jadi istilahnya masyarakat juga harus sadar, tapi juga harus disadari ya Mas. Nah, harus disadarkan. Harus disadari susah. itu, kayak gitu. Jadi memang yang kalau misalkan tadi kata Mas kan memang yang paling penting itu adalah kesadaran bagaimana kita itu secara itunya tuh menjalankan sesuatu, menaati hukum itu sendiri mungkin ya Mas ya. Nah, tapi kan ini karena hukum itu kan satu hal yang kadang untouchable, yang dia itu susah disentuh. Kadang orang juga udah takut duluan tuh Mas, kalau misalnya mau berhadapan sama hukum. Karena kan kita ada beberapa study case yang misalnya kita lihat mungkin di YouTube atau misalnya kita lihat di study case di apalagi yang berkaitan dengan UU ITE kan ya Mas ya. Misalnya nih ada yang nuntut malah dituntut balik gitu kan Mas ya. Maksudnya tuh hal-hal yang seperti itu. Jadi kadang orang itu takut untuk berhubungan dengan hukum itu sendiri. Nanti ada oknum lah, nanti ada inilah misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau bagi Mas sendiri untuk memberikan pengetahuan dan juga himbauan kepada sobat budaya yang ada di rumah itu gimana sebaiknya Mas? Lah sebaiknya itu begini. Pertama adalah gimana kalau dalam psikologis itu kan ada 3 tahapan ya kita ini memahami sesuatu. Pertama adalah dalam tahap yang bersifat kognitif. Kognitif itu masyarakat harus membaca, harus punya pengetahuan. Ya. Kalau masyarakat sudah punya pengetahuan, masyarakat bisa mengambil tahap selanjutnya, yaitu mengambil sikap afektif berarti kan. Pada tahap afektif, narkoba itu dilarang loh, aku baca undang-undangnya loh. Atau undang-undang ITE itu yang dilarang itu ujaran kebencian, jangan begini. Hoax mungkin ya. Hoax itu ya. Gitu. Terus kalau kita sudah ambil sikap, kan kita masuk dalam tahap tindakan. Ya kan? Berarti ketika kita mengambil tindakan, maka kita sudah punya frame, punya kerangka berpikir tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ini yang boleh dilakukan itu. Nah, ini perlunya masyarakat juga harus membaca atau bertanya lah kepada penegak hukum. Kan ada tempat pelayanan hukum kalau di kejaksaan itu. Tanya aja masalah hukumnya. Masalah hukum kayak begini gimana sih? Masyarakat datang aja ke kejaksaan. Pasti kita layani. Ya, jadi kadangkala masyarakat ini kan tidak tahu kayak gitu ya. Betul. Atau membuat benteng sendiri kan Mas. Jadi seolah-olah takut nih. Jadi bikin kalau kata itu tuh momok ya. Tapi sobat budaya awas ya, jangan momok tuh maksudnya tuh dia membuat seolah-olah ada hantu yang menggentayangi gitu kan Mas. Maksudnya itu kan kayak gitu. Jadi ada momok yang janganlah
nggak mau gitu, nanti ribet, nanti apa kayak gitu kan Mas. Nah, makanya saya itu selalu menekankan komunikasi dengan masyarakat. Betul. Sehingga kita harus cair dengan masyarakat ini ya. Masyarakat itu jangan sampai takut dengan penegak hukum ini. Iya. Kalau masyarakat penegak hukum, kalau masyarakat takut pada penegak hukumnya, nah akibatnya kan terjadi gap ini. Iya, betul. Iya Mas. kan? Kasihan masyarakatnya. Gitu. Kalau saya sih hobinya begitu aja. Jadi ya harus dengan siapapun is oke saja saya sih. Karena friendly aja lah. Ya, karena pinginnya masyarakat ini supaya punya pengetahuan sehingga dia tidak salah bertindak. Ya. Kan hukum ini bisa melalui budaya ini. Iya. Ya. Bisa melalui budaya. Dengan budaya inilah maka kesadaran hukum itu bisa dibangun. Iya. Nah, saya ingat nih Mas, ada kalau di satu daerah di Jambi itu ada namanya Batanghari. Ya. Nah, daerah Batanghari itu, daerah Batanghari itu kalau di kita ini kan ada lembaga adat Melayu. Kalau di sana lembaga adat. Ya. Lembaga adat Kabupaten Batanghari. Oke. Nah, lembaga adat Kabupaten Batanghari itu mereka itu punya MOU khusus. Punya MOU khusus, Pak. Dan itu juga waktu tahun berapa ya Nanda penelitian ke sana itu waktu tahun sekitar 2018-an. Ya. 2017-2018. Jadi mereka itu ada MOU khusus dengan kepolisian bahwa kasus-kasus yang di bawah 5 juta lah, anggap yang di bawah 5 juta itu ditanganin dulu sama lembaga adat. Dan kalau misalnya di lembaga adat tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat diakomodir atau dimediasi, baru dibawa ke kepolisian untuk bisa ditindaklanjuti gitu. Jadi kalau misalnya masalah tanah adat mungkin kan ya Mas ya, terus masalah ternak-ternak gitu kan, yang berkaitan sama peternakan, terus maling yang di bawah 5 juta istilahnya gitu kasusnya tuh. Nah, itu diselesaikan di lembaga adat tersebut gitu. Itu waktu itu Nanda ngobrolnya sama ketua harian lembaga adatnya itu. Nah, tapi kalau misal kasus-kasus yang memang misal itu tidak dapat diantisipasi oleh lembaga adat, itu diantisipasinya oleh kepolisian setempat. Nah, kalau misalnya nih menurut Mas nih dengan pengkondisian seperti itu di di komunitas adat kita lah gitu Mas, itu langkah tepat atau justru ada masukan-masukan Mas yang dapat membuat hal ini bisa menjadi lebih baik gitu? Saya pikir itu kan sebenarnya itu tadi, itu namanya budaya hukum. Bagaimana masyarakat ini menyelesaikan persoalan hukumnya. Lembaga peradilan bukan satu-satunya loh. Hukum adat ini masih diakui oleh kita. Ya, jadi bukan satu-satunya kita menyelesaikan. Iya. Nah, cuman sekarang ini dulu kita cerita dulu segala sesuatunya kan diselesaikan secara adat, selesai. Iya. Ya kan? Nah, masuklah namanya Belanda ini, dia Belanda, maka adalah yang namanya KUHP, ya kan? Jadi perilaku kita ini diukur dengan standar Barat, ya kan? Iya. Padahal kita ini nggak bisa begitu. Padahal kita punya hukum adat. Contoh umpamanya di Bali, orang mau kawin kan harus kawin lari. Oh iya, benar-benar kan? ya. Kalau kita minta baik-baik ke orang Bali, nggak mau orang lah, terhina merasa harus kawin lari. Ya. Kedua, namanya contoh kita sekarang KB, kan nggak boleh itu sebenarnya secara KUHP kita mempertunjukkan alat kontrasepsi. Tapi kan budayanya sudah nggak begitu lagi. Nah, artinya cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat adat seperti itu, saya pikir itu baik. Orang itu warisan kita kok, warisan leluhur kita. Nggak harus diselesaikan. Harusnya di dalam hukum pidana itu ada yang namanya prinsip hukum yang namanya ultimum remedium. Artinya kita menggunakan hukum pidana ini paling akhir lah, nggak bisa diselesaikan, nggak bisa dinamaikan gitu. Ya, sekarang muncul seperti itu sebenarnya konsep berpikirnya. Muncul sekarang kita ini itulah terlalu terkagum-kagum dengan pemikiran-pemikiran Barat ya. Sebenarnya nenek moyang kita ini sudah mendahului semuanya ya. Sekarang muncul namanya restoratif justice. Apa tuh Mas? Ya, restoratif justice itu
ini adalah merupakan alternatif juga penyelesaian hukum. Jadi umpamanya Mas Nanda ribut lah dengan si A, nah mengakibatkan umpamanya ataukah ada pencurian, dicuri, tapi nilainya sekarang baru dibatasin nilainya 2.500.000. Ya. Ini bisa di RJ kan namanya. Oh. Kejaksaan bisa. Jadi perkara ini nggak harus dibawa ke pengadilan. Sudah cukup di sini dirunding, oke, diketemukan, didamaikan. Oke. Jadi tidak ada yang merasa tersakiti. Betul. Nah, ini sebenarnya cara-cara begini ini kan cara-cara nenek moyang kita lama sebenarnya. Betul. Itulah seperti istilahnya, masyarakat adat tadi di Jambi itu kan. musyawarah mencapai mufakat Iya, kan Mas. ini kan begitu. Nah, tetapi karena kita ini kebarat-baratan, pemikiran barat dipikirnya paling benar semua, akhirnya kita mengikuti lah cara berpikir barat. Sedikit-sedikit, gue lapor penegak hukum, sedikit-sedikit gue lapor polisi. Loh, emang budaya kita ini, adat kita nggak bisa menyelesaikan? Sangat bisa, gitu. Iya kan? Sekarang contoh pokoknya, saya pernah tugas di Ketapang dulu. Orang Dayak itu kan berpindah-pindah meladang kan? Iya. Iya ya. Terus tiba-tiba dia kan bakar hutan. Pasti cara hidup mereka kan begitu. Betul. Tapi dia mengerti cara memelihara hutan. Gak ada lah orang hebat seperti orang Dayak. Orang Dayak itu hebat betul menjaga lingkungannya, pelestarian lingkungannya itu ya. Tetapi ketika kita dihadapkan kepada undang-undang, maka orang yang membakar itu bisa kena kan? Iya. Ya. Nah, saya di situ akhirnya mengambil kebijakan bahwa loh, kalau memang dia cara hidupnya meladang, ya sudah, jangan dibawa ke pengadilan lah. Memang dia cara hidup mereka, yang penting hutannya mereka itu nggak dirusak. Nggak mungkin orang hidup dia itu kan tergantung amat Betul. dari hutan ini kan. Iya. Nggak mungkin dia mau merusak. Makanya ketika saya tugas di sana, saya bicara dengan adat-adat dengan orang-orang Dayaknya, dan direspon secara baik. Saya nggak mau dong, karena memang mereka itu, kultur mereka begitu, budaya mereka itu begitu untuk survive dalam hidupnya. Iya. Masa orang kayak begitu terus kita penjarain, habis lah orang Dayak itu nanti. Dan kita tidak bisa memaksakan kan ya Mas ya. Maksudnya tuh istilahnya ini satu budaya misalnya kayak orang suku Dayak. Tuh dengan pola kehidupan mereka seperti itu, kita tidak dapat memaksakan mereka untuk hidup seperti pola perkotaan juga kan? Ya nggak bisa. Ya sekarang emangnya ada orang Dayak ngabisin hutan? Kan nggak ada. Orang kota yang ngabisin hutan ini. Oh iya juga. Aduh, tajam juga nih weh. Karena kalau orang Dayak ini contoh umpamanya ya. Yeah. Orang Dayak itu kasihan loh. Saya itu suka sedih. Tapi ya ini namanya, apakah ini kemajuan atau kemunduran? Saya juga kasihan juga dengan orang-orang seperti suku Dayak itu kan. Yeah. Sekarang kan banyak hutan ditanam sawit semua. Tempat saya lah di Ketapang. Betul. Kan termarginalkan orang Dayak. Orang Dayak itu hidupnya tergantung banget dari hutannya. Ya, begitu ini ditanam sawit semua, sawit pakai pupuk, sungainya tercemar. Mandi nggak bisa di sungai lagi orang Dayak. Begitu mandi gatel semua badannya kan. Iya. Dulu mandi mungkin nggak pakai sabun kan, mungkin pakai bahan-bahan alamiah yang ada di situ. Akar dipakai bunga ya, Mas ya. Jadi, nah sekarang dia harus beli sabun, beli air minum. Iya. Jadinya cost-nya kan tinggi, living cost buat orang Dayak jadi tinggi kan. Betul. Nah, ini harusnya sebenarnya diperhatikan juga, harus ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi sama kepentingan budaya ini sendiri kan. Iya. Tapi ada hal yang Anda apresiasi di sini, bahwa memang apapun profesinya dia harus paham dengan budaya yang istilahnya kultur atau pola kulturnya, di mana dia berpijak. Misalnya seperti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Apakah itu perlu, Mas? Loh iya dong. Hukum ini kan untuk masyarakat. Jadi hukumnya ini harus melihat kondisi masyarakatnya. Itu. Kalau saya dalam menegakkan hukum begitu, saya harus melihat masyarakatnya ini. Jadi hukum ini kan untuk masyarakat. Hukum ini kan menjaga keharmonisan di dalam masyarakat kan. Ketika masyarakat berkonflik, masyarakat zaman dulu kan nggak ada hukumnya, hukum adat.
maka kan lewat hukum ada penyelesaiannya. Iya. Nah sekarang karena sudah ada nation state, negara, Iya. maka kita kan patuh kepada negara. Tetapi apakah hukum adat itu hilang? Enggak, eksistensinya masih diakui. Iya. Bisa tadi orang Jambi tadi, masyarakat Jambi, saya pikir tepat. Dan kita penegak hukum harus mematuhi juga, harus mengakui hukum adat itu. Bukan harus dimarginalkan. Enggak, harus diakui hukum adat ini ada kok. Iya. Kan ini makanya hukum ini kan kayak pengadilan ke lembaga penegak. Ini kan salah satu alternatif. Iya kan? Ada yang namanya lewat di luar pengadilan, bisa kok mediasi, banyak cara-cara untuk melakukan ini. Sekarang muncullah namanya restoratif justice, itu kan musyawarah menyelesaikan. Ini kan cara. Iya. Ya cara. Tapi kalau memang itu nggak bisa, ini nggak bisa, barulah menggunakan hukum ini. Iya. Nah itu. Nah, tapi gini juga Mas, ada hal yang kadang kan ini mungkin ketika kita mengkotakan ada istilahnya hukum adat dan juga ada hukum konstitusi mungkin ya Mas ya, hukum secara konstitusi atau kenegaraan. Nah, apakah kadang ada juga yang menjadi paradoks di antara keduanya, misalnya gitu ya Mas ya, misalnya tadi tentang masyarakat adat dan lain sebagainya yang yang study case-nya tentang suku Dayak itu kan dengan membakar hutan, tapi mereka juga dapat mengelolanya gitu, karena mereka yang berperan juga untuk menjaga alamnya atau menjaga semesta di mana mereka hidup gitu kan ya Mas. Nah, cuma kadang di hukum secara konstitusi atau katakanlah hukum kenegaraan itu menjadi satu hal yang saling bertentangan. Nah, apakah menurut Mas ketika dalam satu peradilan, istilahnya dalam satu peradilan, pertimbangan-pertimbangan hukum adat ini masih dapat didengarkan atau sejauh mana didengarkannya gitu maksudnya? Kalau saya sih kedepankan hukum adat aja dulu. Kedepankan hukum adat. Iya, karena menjaga hukum ini fungsinya itu adalah menjaga keharmonisan masyarakat setempat kan. Jadi kalau memang sudah bisa diselesaikan dengan hukum adat, silakan aja lah. Yang penting kan terjaga keharmonisan ini, ya kan? Iya. Kultur ini sangat penting loh di dalam hukum. Tapi sayang kita kalau sekolah ilmu hukum itu nggak dapat pelajaran ini. Nggak dapat pelajaran itu, Mas. Harusnya ini perlu. Kenapa? Contoh ini maunya. Orang Jepang itu menyelesaikan hukumnya dengan apa? Dengan win-win solution. Ya kan? Win-win solution. Ayo kita musyawarah, mufakat. Orang Jepang itu. Sehingga dalam berbisnis orang Jepang itu lebih mengutamakan itu. Beda dengan orang Barat. Orang Barat bukan win-win solution, win-lose. Win-lose, ya. Iya, ada menang, ada kalah ke pengadilan kan, masalahnya. Nah, inilah sekarang menjadi kiblat Indonesia ini, padahal segala sesuatu itu sebenarnya kita ini filosofinya kan musyawarah mufakat. Iya. Ya, tetapi pada prakteknya kita justru win-lose bukan win-win solution. Betul, kebanyakan. betul. Dikit-dikit sekarang kita saya lapor aja deh. Dikit-dikit saya laporkan ini. Tolong kamu nanti ngadep ke pengacara saya ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu kan Mas. Kadang kan kalau pakai lawyer tuh gagah banget kan. Misalnya, Ijul, awas kok. Nanti lawyer saya yang akan jumpa kamu. Kan kayak gitu kan Mas. Kan gitu kalau sekarang itu kan. Apalagi kita artis ya. Gitu kan. Mohon maaf biar lawyer saya bicara sama kamu ya. Nah, kan kayak gitu kan Mas. Itu kan seolah-olah udah menjadi grade gengsi paling tinggi gitu kan Mas. Ini kan kultur itu kan. Betul. Bagaimana kita menyelesaikan problem hukumnya, itu namanya budaya hukum. Budaya hukum itu namanya. Jadi sangat sedikit lah ya orang yang mengambil kajian tentang budaya hukum ini. Yeah. Ya, kita cenderung pada kajian-kajian hukum murni lah. Yeah. Gitu. Padahal ini penting karena hukum ini bagian dari budaya kan sebenarnya kalau saya lihat.
Ya meskipun orang-orang ilmu hukum sendiri selalu bilang bahwa hukum ini disiplin hukum sendiri sebagai sui generis, Iya. sebagai sesuatu yang berdiri sendiri lah, khas dan unik gitu hukum ini. It's okay lah, tetapi apapun hukum itu kan mengatur perilaku orang. Iya betul. Iya kan? Iya. Mengatur. Mengendalikan Iya. istilahnya itu. Ini kan intinya hukum itu kan mengatur, mengkontrol ya, mengkontrol masyarakat kan. Makanya fungsi hukum itu kan controlling dan engineering. Controlling itu mengkontrol ini. Engineering ya merekayasa sosial. Iya. Makanya fungsi hukum itu dua itu, social control sama social engineering. Gitu. Jadi sebenarnya budaya ini penting betul. Cuman ini sayang sekali, kayaknya budaya itu identik dengan ya lebih cenderung kita ini kepada kebendaan. Iya betul. Iya Mas. kan? Iya. Kalau kita budaya, waduh, kemana kita melihat budaya Tanjung Pinang yang ada pertama kita pasti diantar ke kuburan. Iya Ya, benar. Ziarah makam Daeng Celak, ziarah Raja Ali Haji, ziarah Betul. is oke itu ya. Tapi lebih dari sekedar itu, Melayu ini adalah nilai-nilai budayanya luar biasa. Bukan sekedar benda ya. Maksudnya nilai budaya. Iya. Kalau di dalam bahasa ininya kita apa namanya? Intangible cultural heritage. Iya. Ya. ICH-nya lah. Intangible. Jadi kita kenapa kepada cenderung pendekatan pelestarian budaya kita ini kepada benda? Karena kiblat kita adalah kepada barat. Barat. Karena arkeolog pertama itu adalah banyak orang barat kan. Mana kita punya arkeolog? Betul. Iya kan? Kita punya arkeolog itu kan era-era zamannya Sukmono. Sukmono kan direktur kebudayaan pertama. Ya. Sukmono, Soekardi, Satyawati. Ini kan orang cikal bakal dulu asistennya orang-orang Belanda yang namanya Sturheim itu. Kepala dinas kepala jawatan Purbakala zaman Belanda dulu ya. Itu apa sih namanya? Oudheid Kundigah Dienst itu jawatan Purbakala. Itu. Gak nyampe, Mas. Gak nyampe imaji aku kesana. Gak nyampe, Mas. Kan bagian kebudayaan masalahnya. Kalau aku kan hukum. Ini sebenarnya apa namanya? Kalau kata orang Jawa tuh edan gitu. Karena apa? Karena justru Nanda sendiri tuh baru tahu nama-nama Belanda itu, terus Dirjen Kebudayaan itu. Enggak, jujur loh Mas, ini enggak tahu seriusan. Tapi ini luar biasa. Karena apa? Karena sobat budaya mungkin menganggap bahwa kalau misalnya ini kita mencapai pada satu kesimpulan mungkin. Kalau misalnya teknokrat itu bukan hanya orang yang ngerti teknologi aja semestinya. Seorang guru mungkin dia bukan hanya yang bisa mengajar IPA atau IPS saja, dan sebaliknya seorang dokter juga bukan hanya mengurusi bedah ataupun hanya mengurusi masalah obat-obatan. Ya. Tetapi daripada itu, ini bayangin loh sobat budaya, ini Kajari semua itu, semua profesi, karena kita hidup di Indonesia kita harus paham dan juga mengerti dengan budaya, betul ya Mas ya? Iya betul. Kan ini luar biasa loh Mas. Ketika Mas ngobrolin apa tadi masalah arkeologi, masalah arkeolog yang apa namanya pertama kali dan juga masalah tokoh-tokoh yang tadi, ini justru apa maksudnya itu impresif buat Anda sendiri gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Mas emang ngulik ke sana ya atau gimana? Atau ada kesukaan atau apa? Enggak, memang saya seneng aja. Jadi belajar kebudayaan ini kan harusnya bagian dari kita ya. Iya. Bagian dari hidup kita harusnya. Apapun kita kan harus paham dengan kebudayaan ya. Kita saya maunya dinas di orang Melayu, saya harus paham dong kebudayaan orang Melayu, sejarah orang Melayu gimana, kayak Betul. begitu kan. Terus kita dinas di Ketapang dulu kan orang Dayak, ya kita paham lah orang Dayak. Orang tuh baik semua kok. Saya tidak pernah konflik lah dengan masyarakat yang apa namanya, yang tempat saya bekerja ya. Kecuali nanti kalau orang-orang yang hanya orang-orang yang sempit lah pikirannya. Kenapa? Karena saya ini kan hobinya keliling-keliling ya. Yeah. Keliling-keliling itu kenapa? Saya ingin komunikasi. Apa sih yang terjadi? Apa sih? Bagaimana saya belajar harus kulturnya di sini? Karena ngambil putusan hukum itu kan nggak mudah gitu. Betul. Nah, di situ
Nah, tapi kan ada juga orang dipikirnya kita ini mau jadi wali kota dipikirnya. Ini mungkin yang sudah beberapa kali saya waktu dinas di Ketapang, saya juga gitu. Dipikirnya saya ini mau jadi bupati. Ya, atau paslon atau apa gitu kan. Saya bilang ngapain kata saya. Saya itu ya lebih baik jadi orang biasa aja lah. Iya. Ya, saya lebih suka jadi orang ya kalau bisa bermanfaat lah. Itu lebih baik lah daripada jabatan itu sendiri. Kalau di sini ada istilahnya, Mas. Apa? Mau pilih mana? Mau jadi orang berpengaruh tapi dia biasa aja dalam sehari, atau menjadi orang biasa tapi mau menjadi orang biasa tapi dia punya pengaruh, atau menjadi orang pengaruh tapi biasa-biasa aja. Ada anekdot kayak gitu sih Mas kalau di sini. Gitu. Jadi pilih jadi orang terkenal tapi biasa aja, atau memilih menjadi orang biasa tapi terkenal. Ada dan istilah yang lain seperti raja tak bermahkota dan lain sebagainya. Tapi justru kan sebetulnya itu kan apa namanya? Pandangan dari orang lain gitu kan ya Mas. Iya. Pandangan dari mungkin lingkungan dan lain sebagainya yang sebenarnya nggak harus kita tanggapi karena Anda sendiri menyaksikan kiprah Mas sendiri, Mas juga bukan Mas juga berjalan sesuai dengan apa adanya. Ya saya kan tidak berpikiran macam-macam. Pikiran saya begini. Contoh umpamanya ketika terjadi pandemi, saya masuk sini kan dalam kondisi pandemi yang luar biasa. Dalam kondisi pandemi ya Mas ya. Loh, saya pikir di sini level 4. Saya tuh termenung di rumah itu sendiri berpikir begini. Loh, orang sini kok diem aja ya? Kok nggak ada yang ambil inisiatif? Ini orang isoman ini kalau dibiarkan kan mati. Iya. Siapa yang bantu orang-orang itu? Terus yang kedua, orang-orang isoman itu kalau dia keluar, kalau kita nggak care ke orang-orang, kan menularkan banyak orang. Iya. Ya. Akhirnya saya berpikiran di rumah waktu itu, gimana caranya saya bantu orang ini? Udah, kita kasih makan aja. Nah, cuman kita kan harus bisa membahasakan dalam bahasa publik. Ya, bahasa publik itu paling enak itu dapur umum. Kan gitu. Ya, kan gitu. Betul. Nah, padahal dari situ kita adalah sebenarnya mau menyelamatkan ini kawan-kawan saudara-saudara kita yang isoman pada saat itu. Saya pikiran saya begitu. Kemanusiaan ini. Itulah dalam pikiran saya harus ambil inisiatif ini. Saya nggak pusing kok dengan apa-apa. Dengan Hengki lah ini tanya ini. Emang ada duit? Nggak ada, walau kita ngutang juga. Iya. Betul. Ya kan? Tapi semua alhamdulillah udah selesai lah. Jadi dengan keberanian teman-teman kedai kopi, ada Engki, ada Putra, Bowo, betul semua. Terus saya ajak kelompok Ansor, Banser. Kenapa? Kelompok Banser, Ansor ini luar biasa. Mereka itu kan akidahnya kuat. Allahu Akbar, dia nggak takut mau nular mau enggak. Iya. Saya butuh kelompok ini. Ya, kelompok kedai kopi, saya kan butuh gimana mengelola dapur umum, saya ini nggak ngerti. Iya. Kan saya harus ajak beberapa elemen-elemen ini. Nah inilah saya hanya ingin menjadi trigger saja. Setelah itu silakanlah teman-teman bergerak. Saya ingin menginisiasi saja gitu. Terus kita bikin konser virtual. Saya sama yang gini pertama saya telepon, dia ketawa-ketawa, apa bisa ini? Sudahlah kita bikin bisa aja lah, saya bilang gitu. Iya. Kenapa selain menghibur orang-orang isoman, saya ini nggak bisa main musik masalahnya. Yeah. Selain menghibur orang isoman, itu adalah menghidupkan musikus-musikus di Tanjung Pinang ini supaya mereka kreatif lagi, ya kan? Nah itu aja. Ada nafas kegiatan lagi. Betul, gitu itu loh. Sekarang kan sudah banyak ini musikus-musikus sudah mulai diundang sana, diundang sini. Kan hidup kan mereka. Betul. Nah terakhir saya bikin konser puisi ini karena memang tidak ada agenda, sastrawan ini tidak ada agenda apa-apa selama 2 tahun macet kan. Ini pengakuan mereka. Akhirnya saya bikinlah yang namanya konser Kalam Musika. Nah itu Mas sambil minum ya. Silakan kita minum juga lah. Lanjut Mas, konser Kalam Musika. Jadi ini saya ingin menghidupkan para penyair hebat di sini ini ya. Nah, sebenarnya sih saya
terus terang aja ya nggak bisa lah begitu. Cuman saya diajarin begini caranya memahamin puisi, karena saya punya background sastra. Saya bisa dulu waktu saya kuliah ada namanya kajian puisi. Kan saya bisa lah memahamin itu secara teori, saya masih ingat lah gitu. Kan tinggal bagaimana kita membawakan membaca puisinya ini kan gitu. Nggak kesulitan lah kalau saya soal itu. Tapi yang penting esensinya adalah bahwa konser Kala Musika itu untuk menghidupkan gairah kesastrawanan orang-orang Melayu ini gitu. Sehingga bangkit. Iya dong. Masa kita terpuruk karena pandemi ini gitu loh. Nah, inilah gitu. Nggak ada mau nanti dipikirnya saya jadi wali kota Tanjung Pinang. Saya tidak ingin bermain di sisi meskipun kan ada anggapan miring kayak gitu kan. Iya, di sisi politik nggak usah khawatir para politikus, tidak mengancam saya ini. Jadi saya hanya ingin berkebudayaan aja. Nah tapi kan Mas, kalau misalnya kita kembali lagi kepada esensi dari kebudayaan Indonesia yang katanya ataupun diyakini, katanya mungkin yang ngomong katanya tuh 20%, meyakininya mungkin sisanya. Esensi dari kebudayaan Indonesia itu kan adalah gotong royong ya Mas ya. Ya. Gotong royong. Dengan pemikiran gotong royong itu terciptalah kayak Mas tadi mau men-trigger dapur umum, memberi harapan lagi kepada yang isoman gitu kan. Karena kan selama ini kan kita paham sendiri bahwa yang isoman itu justru distigmatisasi. Ya. Distigmatisasi kan ya Mas ya. Kayak misalnya, jangan ke sana nanti kamu ketularan nih. Nah, jangan itu ke sana nanti kamu ketularan. Yang kita sendiri nggak tahu, mungkin, mohon maaf ya sobat budaya, mungkin ada yang kejadian ataupun tidak. Ini kita cuma mengambil ilustrasi. Kalau misalnya kita tidak care, kita tidak punya rasa kepedulian, gotong royong terhadap katakanlah tetangga yang sedang isoman, itu kita nggak tahu dianya meninggal atau enggak di tempat kan ya Mas ya. Maksudnya betul itu. Nah, tapi dengan kegotong royongan itu, dengan kekeran kita gitu, ada aja nih, yang menggoreng dan lain sebagainya. Nah, istilahnya kayak gini, sok care tuh, nanti kalau kena rasain, yang kayak gitu-gitu kan Mas ya. Sebetulnya kesadaran apa yang harus kita timbulkan Mas? Ketika kita ya contohlah misalnya Nanda mau mencontoh Mas dalam berbuat seperti itu. Kesadaran apa yang harus kita punya dan kekuatan apa yang harus kita miliki untuk menahan penggorengan semacam itu Mas. Ini kan hal yang biasa. Kalau itu sih sudah biasa aja lah. Jadi gini, yang pertama yang harus kita lakukan, tempatkanlah diri kita pada posisi bahwanya kita melihat orang isoman, tempatin diri kita pada sisi kalau kita isoman, sehingga muncullah rasa empati ini ya. Rasa empati ini yang penting yang dibangun dalam diri kita pribadi ini sendiri. Kalau kita melihat orang isom, andai kata pada saat itu saya berpikir begitu, saya bilang bahwa siapa yang menjamin bahwa kita ini tidak tertular loh? Kan gak ada yang jamin, iya kan? Nah, saya berpikir gimana caranya supaya nggak tertular? Kenapa nggak kita bantu orang yang sakit ya? Kalau kita bantu barangkali Allah kan maha baik ya. Allah itu maha luar biasa lah baik. Kan Allah bisa saja, jangan di sini deh. Itu kan iya kan, terbukti apa, relawan kami ini 150 nggak ada yang kena, tiap hari nganterin itu sehari 2 kali, ketemu orang yang kena isoman, ketemu sehari 2 kali, nggak ada yang kena itu, sampai selesai acara dapur umum itu nggak ada yang kena. Sampai sekarang level PPKM udah diturunkan. Sampai turun kan? Iya. Akhirnya saya mencoba membantu mempetakan mengenai orang-orang yang isoman, karena kita punya datanya. Betul. Ya kan? Kalau kita nganter makanan itu harus foto, terus koordinatnya tolong dikasih. Kenapa? Saya harus cek betul nggak itu makanan itu nyampe. Iya. Nah, saya minta nomor telepon orang yang sedang isoman atau iya. Tuh. Jadi kita satu waktu kadang kita telepon. Gimana kondisinya, ini apa, sudah dapat vitamin dari puskesmas, apakah sudah dapat obat apa gitu. Sekalian uji petik ya Wak itu. Kan gitu. Iya. Nah, ketika saya diminta waktu itu untuk
bersama-sama membahas tentang penyelesaian COVID, saya sudah tahu caranya. Oh, caranya begini. Karena praktek udah saya lakukan. Iya. Ya kan? Oke, kalau memang sepakat kita bikin ini. Nah, akhirnya sepakatin konsep dari saya ini seminggu turun dari 4 ke 3. Dari 4 ke 3, 3 ke 1 ini kan tinggal treatment saja nanti. Betul. Nah, sekarang kita sudah di level 1 ya. Jadi ya itulah artinya kita ini tidak bisa individualistik. Kita ini diciptakan dalam masyarakat yang kolektif. Ya kan? Jadi ayolah ini dibangun kesadaran kolektivitas ini bahwa kalau kita mau sehat sendiri nggak akan bisa sekarang ini. Betul. Iya kan? Saatnya kolaborasi kan ya, Semua Mas. bersinergi, berkolaborasi nggak bisa. Kita mau kaya sendiri nggak bisa. Kita berbagi ini saatnya. Ya, era milenial ini sudah mengajarkan kita ya. Kayak sekarang pengusaha Grab, ya, Gojek, ini kan kita berbagi. Betul. Iya kan, berbagi. Zaman dulu mana ada pikiran kayak begitu. Iya. Ya, zaman dulu kalau mau bikin sewa taksi kita kan harus beli mobil, bangun garasinya, bangun bengkelnya. Betul. Sekarang mah nggak perlu, ketik-ketik aja, buat platform, jadi kita jualan. Iya. Ya, itu kita harus berbagi. Itu sudah budaya ini. Nah, nilai-nilai ini kan kembali lagi kepada nilai-nilai kolektif. Nggak bisa lagi kita individu. Kalah kita mau berbisnis, mau apa, berpolitik individual, kalah kita. Iya. Nggak ada sekarang jagoan sendiri gitu, nggak ada lah. Kalau zaman dulu iyalah jagoan sendiri, nggak apa-apa dibacok, nggak apa-apa. Gitu. Kalau sekarang kebal. Sekarang mah nggak apa-apa dibacok, kasih obat aja, obat urus-urus itu udah langsung. Kalau nggak sakit perut kita dibikinnya, nggak bisa. Betul. Udahlah, kita ini butuh butuh orang lain. Kita ini interdependensi itu saling ketergantungan di antara kita hidup ini. Nah itulah makanya peran budaya itu sangat penting. Nah, cuman kadangkala kita ini sudah terkontaminasi bahwa budaya kita ini lebih pada bersifat kebendaan, ya kan? Makanya ketika kita umpamanya membangun, ya, kata membangun ini orientasinya itu pada gedung, ya, pada bangunan, jembatan, ya, pada ya infrastruktur yang bisa dilihat kasat mata oleh mata kita sendiri, indera kita sendiri. Tetapi ketika kita membangun investasi umpamanya mengenai intelektual kita, ya, kesopanan kita, akhlak kita, itu lebih luar biasa. Betul. Iya kan? Coba kita punya sekolahan lah, membangun sekolah betul-betul ini kan, diajarkan akhlaknya yang baik. Nggak susah, nggak perlu lagi nanti kita bicara revolusi mental, nggak perlu lagi kita bicara yang lain-lain. Karena semua sudah berkesadaran mestinya. Itu kita penegak hukumnya juga nggak repot-repot. Iya kan? Paling cuma ngingetin, salah jalur nih. Nah, Gitu ya Mas itu ya. kan. Itu sama kalau misalnya kata guru saya itu, apalah arti rumah yang megah kalau perangai keluarganya amburadul, istilahnya kan gitu. Jadi apalah arti istilah sebuah negara yang maju kalau perangai dari masyarakatnya justru berantakan. Betul itu, betul sekali. Jadi itu dia seharusnya kita ini investasi di dalam kebudayaan juga yang bersifat nirbenda ya. Iya. Nirbenda gitu. Jadi kayak nilai-nilai ini harus di di blow up lah gitu ya. Sekarang. Jadi sekarang ini kadangkala kita ini ya maaf lah mungkin ini budaya milenial ya. Budaya milenial segala sesuatunya itu kan kayaknya di medsos itu kan maya, anomali semua di situ kadang-kala. Kita nggak tahu itu siapa yang nulis, siapa yang ini, anomali semua sehingga kayak budaya hoax sekarang ini kan muncul karena kayak begitu semua. Nah ini kalau tanpa akhlak yang kuat, ya kita kan bisa menghujat orang, memfitnah orang. Betul. Bayangkan aja kalau kita ini orang yang berkeyakinan punya agama, apa nggak takut itu
gimana mencabut fitnah kita atau menuduh orang atau menyakiti orang lewat gitu. Itu seumur hidup gimana menghapus itu? Maka seumur hiduplah kita harus menanggung dosa itu. Iya kan? Jadi itu yang tidak dipikirkan. Itu padahal berbahaya buat kita kalau kita merasa menjadi orang yang beragama. Gimana menghapus fitnah kita di hoax itu? Kan nggak bisa. Maka seumur hidup dia akan menanggung dosa. Rugi banget kita. Ruginya kenapa? Ini ya, kalau saya berpikir begini, orang yang di hoax ini harus punya kesadaran betul. Tapi orang yang di hoax, artinya orang yang difitnah ini juga jangan kecil hati. Ya, saya bilang gini, ketika Tuhan tidak menerima taubat kita, ketika malaikat tidak bisa menghapus kesalahan kita, ketika manusia tidak bisa memaafkan kita, maka datanglah orang-orang yang tukang hoax ini menghapus dosa kita. Kenapa? Orang gibah, orang fitnah, itu cara-cara paling bagus menghapus dosa yang kontan. Ya, Tuhan emang kita tahu, kita sholat tahajud, ya Allah tobat saya mohon ampun. Emang kita tahu Tuhan nerima tobat kita? Kan belum tentu. Tetapi kalau datanglah orang tukang fitnah ini, sekarang banyak orang fitnah, tukang peminta-peminta ini, tukang hoax ini datang memfitnah kita, menjelekkan kita, menyudutkan kita. Ya kita terima kasih saja kalau saya. Kenapa? Wah, alhamdulillah ada yang tukang menghapus dosa kita. Kita aja dosanya bertumpuk-tumpuk kan. Nah, ini ada pelajaran dari itu kan. Betul. Kadang kan Mas ya, rezeki yang besar pun kadang itu dapat menjadi cobaan untuk kita. Lah ya iyalah. Jadi balik lagi mindsetnya. Betul. Iya kan? Iya. Jadi gitu, jangan khawatir maunya orang difitnah takut begini-gini. Alah, kita berterima kasih lah. Betul. Karena secara spiritual kita berterima kasih. Cuman kan kalau secara hukum ini kan melanggar undang-undang, ya, menyangkut undang-undang karena itu aja. Tapi kalau secara spiritual nggak usah khawatir. Justru itulah penghapus dosa yang paling cepat itu. Dan paling efektif. Kita dosa kita bodoh bertumpuk-tumpuk ke karuan-karuan. Iya. Kita ditutupin oleh Allah aja, kita nggak kelihatan bagus, kelihatan kita baik-baik ya. Betul. Padahal Allah luar biasa menutupin kita ini. Iya. Itu kan ada istilahnya Mas. Kalau misalnya berita hoax yang kayak gitu tuh, namanya sesajen. Semua sabda netizen. Semua sabda netizen. Oke Mas Joko. Aduh, sebetulnya itu pembicaraan ini menarik. Tapi kalau misalnya Jul, apa kamu closing? Apa kamu closing? Orang baru berapa menit loh ini. Ini saking asik ya Sobat Budaya ya. Jadi Sobat Budaya semuanya, ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari pembicaraan kita pada kesempatan hari ini dengan Mas Joko, yaitu apa? Mau apapun profesi kalian harus tetap berbudaya dan juga mencintai budaya kita sendiri. Ya Mas ya, bukan begitu ya? Setuju. Nah, dan juga Sobat Budaya, semuanya apapun yang kita lakukan itu tidak tergantung dengan penilaian orang. Tapi ketika kita care, kita ingin bergotong royong dan mempunyai niat baik, lakukan. Betul ya Mas ya? Betul. Nggak usah tergoda dengan sesajen, semua sabda netizen. Itu udah nggak usah di ini, karena yang baik pasti akan mendekat, yang satu frekuensi pasti akan berkumpul. Setuju itu. Sobat Budaya semuanya, akhirnya kita harus berpisah dan juga terima kasih kepada Mas Joko. Sama-sama. Yang sudah memberikan inspirasi dan juga sharing dengan Sobat Budaya yang ada di mana saja pada kesempatan hari ini. Jangan kapok kalau kita undang lagi. Dengan senang hati. Dengan tema yang sangat berbeda dan juga tema yang lebih berkembang daripada ini. Semoga Mas Joko sehat selalu. Amin. Dan juga buat Sobat Budaya, jangan lupa untuk klik subscribe, juga untuk men-share video kita pada kesempatan hari ini kalau misalnya Sobat Budaya semuanya suka. Dan juga Sobat Budaya, kalau misalnya ada sesuatu, misalnya pengen ini dong, pengen anu dong, silakan komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar apa? Agar Sobat Budaya semuanya dapat terus terinformasikan program-program dan juga live streaming atau premier dari kanal YouTube BPN Kepri. Akhirnya kita berpisah. Sobat Budaya, terus pantengin kanal YouTube-nya BPN Kepri, tetap dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada Sobat Budaya semuanya gabut terus ngajak ribut,
mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Iya enggak? Iya enggak? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Terima kasih Sobat Budaya. Bersama Balai Pelestarian